Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Mimbar Suara Rakyat Official TV ini. Sebentar lagi akan segera tayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya bagi generasi muda ya, pencinta olahraga di seluruh Indonesia, terutama olahraga sepak bola gitu loh. Jadi bagi saudara yang pengen ngobrol, saya cantumkan aja linknya ini ya. Yang pengen ngobrol silakan, kita bareng-bareng ya, rame-rame di StreamYard, kita ngobrol nih. Kegagalan atau apa ya terjadinya berita soal FIFA coret Indonesia ini akibat apa kira-kira ya, akibat apa ini harus kita coba saling bercerita ya, ini dikarenakan apa, salah siapa, dan ulah siapa, kan gitu loh. Nah, kalau kita lihat misalnya beberapa hari terakhir ini, mohon maaf aja ya, saya bisa katakan ini bukan salah siapa, bukan siapa yang lebih bersalah, tapi inilah hasil daripada karya kita sendiri, yang terlalu ramai bicara ya, dari TV ke TV bahwa Israel itu ini dan itu, nggak ngerti kita ya. Di sisi lain ya ada juga yang menyatakan bahwa kita ini, konstitusi kita adalah konsisten bahwa mendukung Palestina. Oke, itu juga semua adalah pendapat dan pandangan. Nah, cuma mengapa kita tidak berpikir bahwa dengan Israel datang main bola dia, ya, itu bisa ada pendekatan-pendekatan, minimal informasi yang dari pemain bola itu otaknya sedikit bisa menerima gitu loh, bahwa ternyata seperti ini apa istilahnya kepribadian masyarakat publik di Indonesia. Dan dari mereka kemudian mungkin pulang ke negaranya akan cerita bahwa mengapa kita nggak mudah-mudahan gitu kan, mengapa kita nggak berikan aja ini Palestina. Ini kan soal bahwa bicara konstitusi kita ini jelas bahwa selama Palestina belum merdeka, maka kita istilahnya dengan Israel itu nggak akan ada apa istilahnya hubungan yang apalah itu ya, istilahnya yang harmonis atau menjadi sohib lah begitu. Nah, tapi saudara, di dalam diplomasi harusnya semua ruang itu dipergunakan, termasuk olahraga. Ini saya juga melihat dari beberapa pikiran yang tokoh-tokoh misalnya ya. Saya ngikut-ikut aja ini. Kalau cuman saya ngomong sendiri takut juga nanti saya dibilang bahwa saya lebih membela pemain bola, soal bermain bola daripada soal konstitusi negara. Tapi ya apa yang disampaikan tokoh-tokoh kita ya kita coba cerna. Kalau itu hal yang bagus, yang baik, mengapa tidak kita sebagai generasi muda juga menerima itu. Yang mengherankan, kalau kita nonton di televisi ya, atau di media-media itu, ini heboh ditanggapi. Nah hasilnya, sekarang kita lihat tuh, hasil karya, diskusi, perbincangan soal, nggak ngerti lah kita ya. Saya bacakan beritanya sekarang, saudara. Ini FIFA coret Indonesia, CNN Indonesia ya. FIFA coret Indonesia, Piala Dunia U20 tetap jalan sesuai jadwal. Ini Rabu 29 Maret, berarti tanggal hari ini ya. Lalu sekarang pukul 22:39. Silakan Cak. 9 menit itu dilansir beritanya. Nanti kita coba kupas kira-kira ada hal apa di balik peristiwa ini gitu loh. Apa yang bisa kita jadikan renungan, itu aja sekarang. Apa yang bisa menjadi renungan kita bersama atas terjadinya pencoretan ya, dicoretnya nih soal Indonesia di dalam FIFA ya. Kita lihat dicoret dalam hal apa. Indonesia ya, Jakarta, CNN Indonesia. FIFA memastikan mencoret Indonesia dari status tuan rumah Piala Dunia U20 2023.
Namun, perhelatan tersebut tetap berjalan sesuai jadwal dengan tuan rumah yang berbeda. Wow, keren ini kan? Kepastian itu diumumkan FIFA dalam laman resmi mereka setelah Presiden FIFA Gianni Infantino ya bertemu langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar, Rabu 29 Maret. Ya, saudara, ya. Ternyata ini dipastikan bahwa sudah bertemu dengan Erick Thohir. Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023, bunyi keterangan resmi FIFA ya. Jadi itu keterangannya. Karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup ya 2023. Kasihan ini para generasi-generasi muda kita. Iya kan? Bagaimana efek dominonya kalau ini terselenggara kemarin kan, misalkan bisa dimanfaatkan ruang diplomasi ya antara bangsa, bagaimana kemudian mungkin dengan Israel main di Indonesia, ini kan masih kata mungkin, kalau sudah terjadi gini udahlah ya, kalau sudah dicoret udah ya, tapi kita berharap mungkin akan ada kesaktian atau bantuan-bantuan dari yang maha kuasa, tapi sulit juga kita bicara soal yang maha kuasa atau bantuan, tapi kalau sudah terjadi keputusan gini, tapi nggak tahu juga kalau yang maha kuasa maha menghendaki kan bisa saja dibolak-balik lagi ini barang kan. Tapi kita coba baca dulu saudara ya. Pernyataan lengkap FIFA soal Piala Dunia U20 batal di Indonesia, ini lansiran beritanya ya, tapi kita baca dulu berita yang terbaru juga ya. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin. Jadi sudah clear ini untuk berita sekarang bahwa Indonesia bukan lagi sebagai tuan rumah. Luar biasa saudara. Padahal Bali ini ya sudah siap sedia gitu loh ya. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin. Dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. Masih ada lagi ternyata potensi-potensi untuk dikenakan sanksi kita. Memang kita ini saudara, ini mohon maaf ya sebelum saya baca berita ini. Di mana-mana kita saat ini lagi bermasalah bangsa ini. Ya, kita ingat kemarin kejadian di mana Kanjuruhan itu ya, di mana itu lupa saya kemarin salah sebut atau gimana saya, karena cuma itu aja yang saya ingat, Kanjuruhan atau apa itu. Ya, belum lagi kalau kita simak dan saksikan persoalan demi persoalan di PSSI ini. Ini ada apa ini? Jadi ya sekarang ini ya kasihan kan, sudah luar biasa dipromosikan kemarin ya, mungkin sudah pada siap ya kan, di Bali sudah siap mungkin sebagai tuan rumah kan. Nah tiba-tiba dibeginikan. Nah sekarang ini semua harus kita baca saudara. Ini boleh jadi ada juga hal-hal faktor XA di balik daripada FIFA kemudian melakukan ini semua terhadap bangsa dan negara kita. Kita harus ingat semua ini ya. Kita harus bisa membaca di balik ini apa nih kira-kira. Nah, ingat saudara ya, dunia ini mengalami suatu konsolidasi ulang. Konsolidasi ulang. Coba ingat ya, ingat-ingat atau catat perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, Presiden Soekarno bagaimana kemudian membawa bangsa dan negara ini dulu luar biasa, menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, menjadi spirit bagi negara dan bangsa-bangsa lain untuk merdeka, termasuk soal kegiatan olahraga bos, ya dibawa di sini kegiatan olahraga yang menggema dulu. Coba ini nggak usah saya menyebut ya. Waalaikumsalam Eyang, nanti coba gabung Eyang ya kita cerita. Ada Cak Mulyadi gabung juga boleh. Jadi coba kita pelajari dulu ya, bagaimana dulu bangsa dan negara ini di segi olahraga. Bung Karno dulu juga membuat suatu event yang luar biasa. Saya malas lagi mau menyebut yang begituan. Nanti kita ini sudah kena pepatah, kena pesan bijak ini. Jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Ya, karena lupa sejarah itu lupa diri sebenarnya. Itu simpelnya itu. Kalau sudah lupa sejarah, namanya sudah tidak ingat lagi diri kita ini siapa. Lupa diri, sulit bicara jati diri. Ya, itu soalnya barang ini ya. Nah, dengan kemudian dicoretnya Indonesia ini dari FIFA,
uh, maka kita mulai harus berpikir, ya. Ini ada rentetan-rentetan dengan situasi dan suasana global. Nah, termasuk misalnya ya urusan-urusan yang terlalu ramainya kita perdebatkan di media secara terbuka. Kan begitu, saudara, ya. Kan kemarin itu ngeri ini. Ada yang misalnya luar biasa berhadapan di TV saya lihat itu ya. Saya bingung juga loh, kok cuman urusan-urusan Israel mau ke Indonesia ini, kita ini sudah kayak mau menghadapi satu rudal mau menuju Indonesia. Kan coba yang sedikit cerdas lah kita, ya. Kalau kita ini berdiplomasi harus diplomasinya yang cantik gitu loh. Salah satu diplomasi bangsa dan negara itu juga bisa melalui olahraga, iya kan? Kita ingin Palestina menjadi bangsa yang merdeka. Kita ingin Israel agar benar-benar mengakui kedaulatan Palestina itu. Kenapa enggak biarkan mereka masuk? Ya kan? Masuk dia di Bali itu. Supaya kemudian diservis dia dengan kemanusiaan yang luar biasa. Digetarkan jiwanya supaya dia pulang cerita itu di sana ceritanya bagus. Indonesia itu jangan main-main loh. Dari segi politik, posisi politik di internasional ini dia non-blok. Makanya kemarin dia ke Ukraina, Presiden Indonesia Pak Jokowi, dia non-blok. Tapi kalau olahraga dia enggak. Dan ternyata bagus alamnya. Luar biasa Indonesia itu. Kan begitu, saudara. Diplomasilah di situ. Sehingga kita ini saya mohon maaf ini ya. Saya lihat ini kasihan juga ya. Walaupun saya ini bukan pemain sepak bola. Saya ini enggak terlalu hobi sepak bola itu ya. Kalau nonton timnas saya hobi ya. Suka gitu loh. Hobi itu kan apa ya istilahnya kesukaan yang sudah menjadi kenikmatan tersendiri, itu hobi. Bagi saya mengartikan begitu. Saya ini bukan hobi sepak bola, tapi kalau main-main juga futsal bisa juga ya di kampung saya, walaupun jarang saya bisa menendang bola untuk gol gitu loh. Kan begitu saja kita hidup ini, menikmati. Tapi karena saya juga tergerak juga pada saat saya tadi baca handphone, loh kasihan juga Indonesia dicoret ini. Seperti merasa dilecehkan gitu loh. Padahal kemarin luar biasa kan, Bapak Presiden Jokowi sudah pidato memerintahkan ya, meminta terhadap Pak Erick Thohir. Ternyata tiba-tiba kita baca berita, ya mudah-mudahan beritanya ini juga ya ada berita revisinya, itu yang kita inginkan. Lalu kita lihat sudah mulai terjadi sahut-sahutan ya, bahwa walal bla 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 ini jangan sampai lagi digiring-giring hal-hal yang tidak masuk akal. Yang intinya inilah hasilnya ya, ngomong di televisi kemana-mana debat-debatkan soal ini. Inilah hasilnya ya. Bingung juga saya ya. Sudah ribut soal hal-hal yang lain oke, ya. Tapi urusan sepak bola juga ya, selalu saja saya lihat itu kelompok-kelompok itu juga selalu saja dicari-cari bahwa agar bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kalau kita lihat di masa pemerintahan Pak Jokowi, kelompok-kelompok ini selalu mencari hal-hal yang berseberangan. Juga bingung saya saudara, kalau saya misalnya orang yang misalkan tampil di televisi, sudah kelihatan brand saya atau saya sudah dikenal atau kelihatan mengomentari misalnya hal-hal yang berurusan dengan urusan publik, misalnya soal politik dan demokrasi. Lalu tiba-tiba saya dipanggil untuk ngomong soal bola, nggak tertarik saya, saudara. Ini enggak, semua diembat. Saya juga kadang kesal juga itu ya. Saya lihat beberapa orang itu diembat semua. Ngomong soal apa khilafah, maju dia. Ngomong soal apa lagi, ada lagi orang itu. Jadi kita bingung juga. Orang ini motivasinya apa? Kelompok ini motivasinya apa? Kan bingung kita itu melihat yang begitu, ya. Bingung, saudara, ya. Bicara juga soal ajaran agama, ada lagi orang itu. Bicara juga pemilu, ada orang itu. Bingung saya. Makanya kita di Indonesia ini lama-lama kita ini nggak jelas juga, ya. Maksud saya, oke lah ngomong soal pertanian ada, soal perikanan ada, ya. Kalau perlu biar soal judi tahu juga, walaupun nggak jadi pemain judi, itu baru tambah kayak gitu, tambah dengan judinya, ya. Komentar juga ada yang judi, ya. Ada narkoba juga, ngomong juga soal narkoba, kan gitu. Nah, olahraga ngomong juga, tapi kita ada merasakan bahwa ini soal nasionalisme, ini soal bangsa dan negara.
Kita harus tangkap ruhnya itu, gitu loh. Ini enggak. Kemana, ke sana, kemari, diurusin segala macam, enggak ngerti. Ya. Ngomong pilpres, oh ngomong juga dia. Ya. Ngomong juga, ada calonnya juga. Ya, ya demokrasi lah, ya enggak masalah. Cuman itu tadi ya, kasihan juga saudara ya. Saya coba bacakan ini ya. Nanti kalau ada ini, saya juga turut bersedih ya, cukup sangat bersedih. Bahkan saya merasa bahwa loh, Kofifa seperti sudah jadi negara superpower di dunia ini. Kan gitu kan? Jadi tidak heran dulu Bung Karno, saudara, membuat suatu event olahraga yang luar biasa waktu itu untuk mengimbangi komunitas-komunitas kapitalisme, imperialisme, neokolonialisme. Coba baca-baca juga sejarah-sejarah negara ini, bos. Jangan cuman hanya celoteh-celoteh kiri kanan ke sana kemari, ya. Baca juga jejak sejarah, dan sejarah itu sesuatu yang sudah diresmikan oleh mahkamah kehidupan ini. Gak bisa itu dihianati. Dan kita ini sudah punya jalan, sudah punya rel, sudah punya konstitusi semesta, sudah ada ketentuan dan ketetapan, termasuk mau bicara apapun juga. Oleh karena itu harus paham ini barang, ya. Kalimat bahwa jangan melupakan sejarah itu bukan soal kita cari buku baru tata-tata menghafal ke sana kemari, bukan. Dalami itu, selami itu. Contoh, salah satu contoh saya kasih contoh nih, ya, supaya sedikit kalau ini yang agak sedikit terdoktrin ini dengan doktrin apapun bisa sedikit keren lah pikirannya. Contoh nih, contoh. Kalau kita bicara soal Kementerian Keuangan, ini kan lagi heboh nih kan, lagi heboh. Pokoknya malam ini kita ngomongkan semuanya, walaupun ini soal bola, supaya clear ini bukan hanya soal bola biasa, ya. Itu saudara, orang-orang, oknum-oknum ya, yang kerja di Kementerian Keuangan itu harus tahu contohnya siapa, sosok yang harus dicontoh siapa. Jangan dikira kita ini kayak nggak ada petunjuk, nggak ada kompas, nggak ada yang dijadikan panutan gitu loh. Ada Safrudin Prawira Negara, saudara. Ini supaya kita sedikit jangan terlalu apalah ya. Safrudin Prawira Negara itu saudara ya, Menteri Keuangan waktu di zamannya Bung Karno. Kemudian 200 hari lebih jadi Presiden PDRI, ya, yang kemudian pada waktu diasingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta, Bung Karno kemudian memerintahkan kepada Safrudin Prawira Negara di Bukit Tinggi untuk kemudian mengumandangkan Republik Indonesia masih ada, hanya 200 lebih. Kemudian kalau seandainya dia gagal, A.A. Maramis akan melakukan penyiaran besar-besaran bahwa di India, bos, bukan cuma ngomong aja kita di Indonesia ini, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, Pak? Istrinya jualan sukun goreng, bukan kayak sekarang ini, istri pejabat flexing, ya, pergi perjalanan dinas flexing ke sana kemari, tidak tahu malu, ya. Kan nggak tahu malu begitu, ya. Jadi pejabat, ya, pergi perjalanan dinas flexing di medsos, tidak ada hasilnya pulang di daerahnya, ya. Flexing juga, tidak tahu malu dia. Kita ini tidak paham sejarah. Ya. Maaf saja, mungkin catatannya saja nggak ada yang tahu. Itu maksudnya ada sosok, ada contoh. Nah, makanya saudara dan sahabat sekalian sama dengan bicara bola ini. Kalau cuman nonton aja baru, Israel ini yang mau datang nih. Israel itu kan tidak menginginkan Palestina. Aduh bos, itu sudah janji peradaban ini, ya. Akan aman Palestina itu kalau sudah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Bukan juga kita yang berkuar-kuar bahwa harus merdeka Palestina ini besok merdeka. Kita cukup memperlihatkan ikhtiar kita, ada upaya kita, ada gerakan kita secara bernegara. Kita tetap mendukung Palestina untuk menjadi sebuah bangsa dan negara. Sampai kapanpun, sampai dunia kiamat, muncul lagi kehidupan kiamat lagi, tetap Nusantara ini tetap akan seperti itu. Kan begitu saudara membacanya ini, ya. Makanya harus paham sedikit dong, ya. Soal bola kaki, soal orang mau main bola, ya, itu soal lain. Jangan dibawa-bawa politik ke sana kemari, nggak ngerti kita, ya. Kasihan kan? Kasihan saudara-saudara kita di Bali yang tadinya dengan event ini kemudian akan menjadikan misalnya mana tahu Israel itu setelah datang main bola di sini dia pergi cerita ke negaranya. Indonesia itu ternyata negara sekeping surga yang nyata di bumi ini. Ya kan?
Nah, setelah itu dia nonton misalnya Indonesia setelah main bola kaki di Bali kan, nonton dia. Oh, Presiden Republik Indonesia misalnya menyampaikan agar bagaimana kira-kira Palestina itu diberikan kemerdekaannya. Dia ngomong walaupun di dalam rumahnya. Biar cuma 5 orang di rumahnya. Wih, saya waktu main ke Indonesia memang bagus Indonesia itu. Dan mereka ini ternyata non-blok posisi negaranya di dalam urusan-urusan politik dan hal-hal lain di dunia ini. Kan begitu kerennya, saudara. Yang begitu-begitu yang harus yang ada di otak ini. Jangan terlalu apa ya. Kita sulit juga lama-lama kita menyebutnya. Kasihan ini Pak Erick Thohir sudah terbang ke Doha sana. Ternyata sampai di sana kita dapat berita begini, luar biasa, saudara. Ya. Jadi saya baca ya, menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023, bunyi keterangan resmi FIFA. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin. Dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah, potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. Lanjut keterangan tersebut, keputusan mencoret Indonesia dari status tuan rumah dipicu penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel. Nah ini, ya, ini sudah hasil karyanya siapa tuh yang sering muncul di TV itu, ya. Ini nggak ngerti kita bela aduh, saudara luar biasa ya. Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo menjadi 2 kepala daerah yang ikut menolak. Waduh, ini juga yang masalah. Nah, akhirnya yang mendukung Pak Ganjar Pranowo ini, aduh, ini kita nggak ngerti lagi nih, gimana lagi posisinya ini. Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo menjadi 2 kepala daerah yang ikut menolak kedatangan timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20. Nah, yang begini-begini yang repotin, saudara ya. Aduh, memang kita di Indonesia ini harus fleksibel ini pikiran kita, saudara. Harus fleksibel, jangan statis. Kapan statis udah patah dan lama-lama hancur berkeping-keping. Coba itu, tiba-tiba ada 2 kepala daerah yang menolak juga. Jadi sia-sialah kita ini ya. Sia-sialah kita berpikir universal, ternyata kita juga ya nggak ngerti ya. Kita nonton pidato Bapak Presiden, luar biasa menjelaskan, memerintahkan Pak Erick Thohir, 2 kepala daerah begini ceritanya, nggak ngerti saya. Padahal Bali dan Jawa Tengah menjadi tuan rumah perhelatan dunia ini. Ya. Pernyataan 2 gubernur tersebut memicu reaksi besar dari organisasi masyarakat. Mereka bahkan melakukan unjuk rasa untuk menolak timnas Israel sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. FIFA pun akhirnya mencoret Indonesia dari status tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dengan demikian, timnas Indonesia U20 tak punya jatah bermain di ajang tersebut. Sudah, selesai. Ini baru namanya game over. Jadi bagi yang ingin seperti ini, segera cari apalagi itu, sumpritan atau apa itu ya, sumpritan ke wasit itu, baru tiup sebagai bentuk bahwa telah menang. Sekaligus beli dengan bola, baru tendang. Nah, setelah itu, video baru upload di media sosial bahwa kemenangan sudah berpihak terhadap Anda. Kan begitu saja supaya ada hasilnya ya. PSSI akan segera menunjuk tuan rumah pengganti dalam waktu dekat. Turnamen akbar kelompok umur ini rencananya akan tetap digelar sesuai jadwal, yakni pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Saya kasih catatan bagaimana bangsa dan negara ini dulu ya. Kita harus senantiasa ini mengingat perjalanan bangsa di masa lampau. Gimana ini saudara-saudara yang sudah bergabung ya, silakan. Bagi yang pengen ngobrol langsung silakan, saya sudah simpan linknya. Ini Indra Miradi, Ganjar dan Koster menciptakan monster baru atau teritoris. Apa yang teroris? Ini anak U20 lagi darah-darah bergelora, rasa kecewa bisa menjadikan mereka jadi monster. Ya, saya kira sepakat itu. Karena di Anggoro, saya izin naikkan ini ya untuk kita baca semua. Kasihan para pemain bola Indonesia buat para penolak Israel keluar aja. Ya, yang biasa demo, yang hadir malam yang mudah-mudahan selalu sehat ya. Yang biasa demo itu emang kerjaannya demo. Oke, Semut Kota, oh saudaraku ya. Kalau boleh Semut Kota, kalau masih ada nomor handphone saya nanti saya di Japri ya, saudara Semut Kota ya. Ini sedih banget, Evelyn Sel ya, sama saya juga sedih ya.
Evelyn Sel, kita sebagai masyarakat sangat sedih sekali, Pak. Apalagi pemain kita yang sangat sedih, save masyarakat seluruh Indonesia. Ya, Muhammad Karna Kurniawan, yang rugi Indo udah buang duit buat infrastruktur yang harus bertanggung jawab atas penolakan Israel, beberapa kerugian negara yang harus ditanggung. Terus Marvel Andrean, kalau menurut saya ada hubungannya dengan WTO nih Bapak. Oh boleh ya. Sebuah bisa memungkinkan. Nah kita coba lihat saudara dan sahabat sekalian berita terbaru ya. Ini sebenarnya sangat disayangkan sekali. Ya. Saya sangat sayangkan. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi mereka, ya? Dan berpikirnya seperti apa? Selalu dikait-kaitkan apa istilahnya dengan urusan-urusan yang tidak masuk di akal. Jadi saudara, ya, soal olahraga ini Presiden Bung Karno dulu sudah juga melakukan yang disebut dengan Ganevo atau Games of the New Emerging Force. Coba apa maksudnya itu? Untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini sudah setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kan begitu. Dengan ajang U20 ini dan kita menerima Israel main di sini, itu kan akan membuat misalnya dunia sebagai apa ya, melihat kita pemersatu bangsa dan negara-negara di dunia ini. Kan begitu. Tapi kalau soal politik, soal komitmen kita dalam mendukung Palestina, itu kompromi. Sampai dunia kiamat itu mau kembali dunia bahlula, baru mau balik lagi, baru mau muncul lagi, tetap kita kalau Palestina juga masih diperlakukan begitu. Tapi kalau sudah merdeka juga kan kita bodoh, nanti kita teriak-teriak merdeka, oh sudah merdeka kan kita tolol goblok juga itu. Jadi itu harus dipisahkan. Justru kalau memang betul-betul menginginkan Israel itu agar tersentuh dia, ya, agar dia mampu tergerak hatinya, munculkan di tanah Bali, ya, supaya dia melihat kehidupan yang luar biasa. Mana tahu setelah tiba di Pantai Kute dia di Pantai Pandawa atau di mana kan, lama-lama dia akan berpikir gini, lebih mendingan udahlah kasihlah Palestina itu supaya kita ini bisa juga ke Indonesia, bisa bebas ke Indonesia. Kan mereka juga itu was-was juga datang di Indonesia, bos. Nggak usah kita teriakin-teriakin. Mereka sudah tahu posisi Indonesia itu komit mendukung Palestina. Tapi dengan kita bolehkan mereka masuk di Indonesia ini untuk main bola kaki, kita akan dianggap betul-betul negara yang profesional. Negara yang menginginkan kedamaian. Negara yang memang cinta damai. Ingin mewujudkan kehidupan dunia yang berkeadilan sosial, yang beri kemanusiaan, dan mengedepankan adab dan keadaban. Kan kita harus meneruskan apa yang telah disampaikan Presiden Soekarno di dunia internasional. Kita harus memperlihatkan itu secara nyata dan konkret di dalam semua ruang-ruang dan sendi kehidupan. Kan begitu, saudara. Kita harus tahu musuh bangsa kita ini apa. Musuh bangsa kita ini adalah kapitalisme, imperialisme, neokolonialisme. Inilah perilaku yang memperbudak manusia. Jadi tidak perlu cari orangnya. Kita pun kalau telah berperilaku, memperdaya orang, memperbudak orang, membodoh-bodohi orang, mengakal-akali orang, orang bodoh kita nggak buat cerdas, malah kita bodohin terus, kita sudah kapitalis, sudah kita imperialis, sudah kita neokolonialis. Terakhirnya itu disimpulkan kita sudah dajjal kalau sebagai orang Islam. Selesai. Nggak usah lagi mencari kapan dajjal mau muncul di dunia ini. Sudah jadi dajjal kita kalau sudah kita kapitalis, ya, sudah imperialis, sudah neokolonialisme, sudah kesimpulannya dajjal ini kalau sudah semua dimiliki semuanya. Nah, pertanyaannya sekarang koreksi diri kita, ya. Kita harus tahu ciri-ciri kapitalis itu apa, kolonialisme itu apa, iya kan? Imperialisme itu apa? Kan ini yang ditentang oleh para pahlawan dan pendiri bangsa. Ini yang menjadikan kita untuk merdeka menjadi sebuah bangsa dan negara, termasuk negara-negara lain. Kan begitu. Oleh karena itu konsepsi kita ini konsepsi universal. Kan begitu, saudara. Ya kan? Pancasila itu begitu konsepnya. Pemahamannya kita begitu. Saya nggak tahu kalau aliran Wahabiyah, ya, karena sudah terdoktrin dengan segala macam doktrin luar biasa. Makanya saudara dan sahabat sekalian,
Saya sangat tidak suka kalau saya sudah lihat itu orang-orang ngomong-ngomong menjelaskan soal apa agama begini-begini begono, kemudian ujung-ujungnya memperlihatkan tidak menerima perbedaan dan kebinekaan di dunia ini. Lebih bagus apa ya? Kita lama-lama salah ngomong. Anda menentang kebinekaan, menentang perbedaan, tumbuhan saja itu berbeda-beda, bos. Ini tumbuhan aja ini udah berbeda-beda. Jenis-jenis binatang saja ini sudah berbeda-beda. Ayam, gini ya, saya kasih ini. Anda tahu istilah Wallacea? Hasil penelitian riset Wallacea itu, burung jenis yang sama, tapi dia tinggal di pulau yang berbeda, ternyata dia juga bunyi itu berbeda. Kayak kita manusia ini, saya tinggal di Sulawesi, saya lahir di Sulawesi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lahir misalnya di Jakarta. Kita dipertemukan dengan perbedaan, udah ngomong bahasa Indonesia, sudah beda, udah pakai gua gitu di sana. Saya nggak pakai gua saya pakai saya kalau di Sulawesi. Kalau sudah di daerah lain, sudah pakai beta di Indonesia Timur. Kan keindahan yang luar biasa itu. Lalu Anda mempersoalkan kebenekaan, itu sama dengan menentang keputusan Tuhan yang sudah berlaku di muka bumi. Itu kan yang luar biasa sekarang ini. Tidak paham soal perjalanan sejarah kehidupan manusia pada akhirnya. Terlalu jauh lah kita bicara kehidupan perjalanan manusia. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita saja ini gitu loh. Nah sekarang sudah, ya kan? Luar biasa, Pak Erick Thohir berangkat dengan rombongannya, itu juga sudah menggunakan uang negara. Sudah bocor juga anggaran kita ke luar negeri. Tapi ini jangan juga dibilang bahwa kita sudah salahkan Pak Erick Thohir dan rombongan. Enggak, maksud saya, gara-gara ya koar terus-terus, akhirnya luar biasa. Ya. Luar biasa, saudara. Ya. Kasihan. Ya. Padahal saatnya generasi muda ini kita support, kita arahkan mereka untuk bagaimana potensi mereka itu betul-betul ya dimaksimalkan. Jadi luar biasa saudara ya. Nah pada akhirnya kita secara negara misalnya berpikir, saya tadi kepikiran loh Kofifa ini sudah seperti negara adikdaya juga ini ya. Negara adikdaya juga luar biasa kan. Saudara, makanya coba ingat soal Ganevo itu ya. Bagaimana kemudian melalui olahraga Bung Karno sampai membangun fasilitas di eranya beliau termegah mungkin di Asia pada waktu itu. Kemudian menyelenggarakan yang disebut dengan Ganevo. Kalau di kampung saya ya kalau nggak salah ada yang nama Ganevo ini mungkin lahir pada saat pada saat itu mungkin pada saat pada saat Ganevo ini. Jadi Games of the New Emerging Force luar biasa adalah ajang olahraga tandingan Olimpiade. Ya, ciptaan mantan presiden kita, Bung Karno, pada 10 November 1963. Itu dilakukan oleh beliau untuk menunjukkan kepada dunia, ya, blok-blok dulu yang Eropa Barat segala macam sana, ya. Jadi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini menjadi pusat pertemuan dan di sini kita akan bisa mendamaikan semua konflik yang ada di dunia ini, maka kita diplomasinya harus ya yang cantik lah ya. Jadi datangkanlah Israel itu main bola di Bali. Kenapa mau dikait-kaitkan sama Palestina? Saya nggak ngerti saya. Iya kan? Di mana itu otaknya itu ya? Menginginkan bangsa dan negara ini mau jadi apa sebenarnya? Itu yang kita harus tanya orang-orang ini. Mau jadi apa? Kita tanya dulu, pikiran kamu ngomong Indonesia ini mau jadi apa sih? Mau jadi Wahabi? Mau jadi khilafah? Aduh, lebih mendingan khilafah. Ya. Khilafah itu lebih bagus khilafah. Ya, artinya saya mohon maaf, saya khilafah. Begitu. Saya mohon maaf ini ya. Ini luar biasa. Luar biasa, saudara. Padahal kita menyaksikan bagaimana kemudian Pak Erick Thohir dengan rombongan berangkat ke Doha sana dengan perjalanan berapa jam itu ya. Coba kita lihat lagi, saudara ya. Bagaimana kemudian apa istilahnya Pak Erick Thohir sebelum berangkat ya bertemu dengan pemain lalu mereka berdoa. Nah, tapi gimana caranya ya?
Koar-koar terus di media sosial, ya, di televisi, bahwa anti Israel nggak boleh datang di Indonesia. Luar biasa memang ya. Saya, saudara dan sahabat sekalian, sebagai salah satu anak bangsa ini, ya, yang bukan hanya sekedar saya melihat Indonesia ini dengan melalui uh, manuskrip catatan model apapun. Saya ini keliling Indonesia, saudara, diperjalankan dengan takdir kehidupan, sehingga saya ngerti, saya lihat betul Indonesia ini, ya, dan kemudian saya bangga sebagai warga negara. Makanya kadang-kadang saya, saudara, kalau membaca perjalanan kehidupan para pahlawan, terkadang tidak saya sadari menetes air mata saya. Dan saya kejar apa yang ada di balik keyakinan mereka ini. Keyakinan mereka itu, saudara, penyatuan yang sudah utuh dengan diri yang sejati. Sehingga mereka tidak ada tempat bersandar. Hanya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita ini, apa yang kita perbuat terhadap bangsa ini? Kita hanya buat gara-gara sepak bola, kita terpecah, kita saling gontok-gontokan, ribut tidak karu-karuan. Enggak, enggak ada, enggak ada, enggak ada, saudara. Ya, kita saksikan apa? Percakapan apa yang tertarik sekarang kita mau saksikan di negara ini? Enggak ada, mohon maaf. Yang tertarik sekarang ini cuma dua. Kita pengen misalnya terlaksana bola dunia ini. Kedua, kita menunggu beberapa hari ini pertemuan antara Pak Prof. Mahfud MD dengan Komisi 3. Itu yang kita tertarik. Kenapa? Karena Pak Mahfud MD memperlihatkan sikap yang berbeda dengan misalnya pejabat-pejabat yang lain di negeri ini. Kan begitu saja kita sekarang ini tertariknya. Saya mohon maaf, saudara, ya, saya nggak tertarik sekarang kalau nonton-nonton percakapan-percakapannya siapa-siapa di negeri ini. Mohon maaf, saya merasa nggak ada masukan apa istilahnya nutrisi pengetahuan saya untuk bagaimana memahami Nusantara ini. Nggak ada. Karena yang satunya pas kita putar di stasiun TV yang satu atau channel yang satu, kerjaannya menghibah orang, menghantam orang, membuka aib orang. Ini mohon maaf ini ya. Yang satunya lagi kita melihat ngomong soal survei. Oh, survei ini yang tertinggi segala macam. Jadi kita nggak ngerti, ya. Lah kita ketemu lagi channel sampai nunjuk laptop, benci dan jengkelnya terhadap Pak Jokowi, sampai podcast soal ijazah palsu, lari lagi di pengadilan. Inilah kronologis yang terjadi di negara ini, saudara. Makanya jangan heran, kejadian demi kejadian akhirnya terbongkar, terjadi pembersihan alam semesta, saudara. Ya. Nah ini, kita nggak bisa sangkali ini. Inilah fakta-fakta yang ada di negara ini. Oleh karena itu, saudaraku dan sahabat sekalian, luar biasa, ya, luar biasa ini. Ya, saya sedih sekali saya melihat situasi ini. Dan mungkin bagi yang lain akan menganggap ini hal biasa. Bukan hal biasa, ini luar biasa, ya. Ini kejadian luar biasa ini, yang sekaligus harus kita mulai merenung. Yang sekaligus ini kita harus mungkin kita harus kait-kaitkan ini. Mungkin gimana ini ya? Ada hubungannya nggak ini kira-kira dengan kondisi-kondisi di balik layar, situasi-situasi yang lain. Nanti kita coba-coba cari-cari. Kira-kira ada apa ini? Ya. Ini ada siapa dekat dengan pemilu serentak ini banyak event di Indonesia akan hilang. Oke. Saya baru mau ngomong tadi ternyata saudaraku siapa nih? Saudaraku Naldo Sinerman sudah menyampaikan itu. Itu juga yang saya mau menyatakan. Oleh karena itu, saudara, ya, sekarang ini mari kita cerita soal posisi kita harusnya bagaimana di tengah menghadapi yang disebutkan oleh Naldo Sinerman ini bahwa dengan pemilu serentak ini banyak event di Indonesia akan hilang. Misalnya gitu ya. Saudara dan sahabat sekalian, inilah yang saya sering katakan. Ya. Kita harus betul-betul berada di dalam ketenangan dan kedamaian jiwa dalam membaca konstelasi dan situasi ini. Karena dengan ketenangan itulah kita akan diberikan petunjuk oleh Yang Maha Kuasa. Saya tadi agak sedikit emosional, ya, menyampaikan secara berapi-api soal kekesalan itu biasa. Itulah spirit, semangat kita, ya, dalam menunjukkan betapa kita sesungguhnya dengan keyakinan kita, dengan pemahaman kita bahwa banyak hal yang dirugikan di dalam penundaan ini. Itu satu soal. Nah, lalu kemudian harus kita mulai membaca nih, ya. Kita harus mulai lihat, misalnya PSSI ini bentukan siapa? FIFA ini di bawah kontrol siapa nih?
Nah, apa maksudnya saudara dan sahabat sekalian? Mungkin dari sini juga kemudian ya ada bacaan jangan sampai kita ini terjadi gesekan dengan negara-negara tertentu yang ada di balik misalnya FIFA ini. Nah, mungkin inilah sehingga mohon maaf misalkan seperti Pak Ganjar mungkin berpikir beliau ini kan akan berbahaya nih konstitusi kita kan Israel ini nggak ada itu oke, lain soal toh lain soal tuh. Nah, maksud saya ya maksud saya nih ini juga bisa menjadi bagian daripada adu domba. Coba kita ingat kemarin ya negara-negara mana sih yang sudah memberi sinyal seolah-olah mau ada apa ada istilahnya apa ya ada sedikit sinyal kita tangkap mereka itu akan mendukung seseorang untuk calon presiden. Coba kita bayangkan aja begitu. Saya nggak mau menyebut nama. Dan negara-negara ini negara-negara superpower. Negara-negara ini adalah negara yang beraliran kolonialis, kapitalis, imperialis. Ya, ini musuh dunia. Ini musuh bagi negara-negara bangsa seperti kita Indonesia ini yang baru akan lepas landas. Ibaratkan pesawat nggak akan diberikan bos. Saya coba mengingat begini ya. 1995 ya pada waktu itu saya masih SD nih. Makanya saya cari tadi ya sebelum saya live ini. Saya masih SD nggak tahu kelas berapa itu hari ya. TV itu masih hitam putih, mereknya Sharp di kampung di pelosok Pulau Sulawesi sana. Pada waktu itu saya mengingat waktu saya nonton itu belum menggunakan listrik pos, ya masih menggunakan kayak aki mobil itu. Jadi kalau sudah mulai soak itu, wah, gambarnya sudah mulai mutar-mutar ya, hitam putih dan itu di layar itu kayak terjadi hujan deras begitu ya. Nah, jadi waktu itu saya ingat ada namanya apa istilahnya ya pertama kali terbang pesawat yang di pabrik pokoknya dibuat di Indonesia ya 1995 itu N50 itu dan itu pas Indonesia 50 tahun merdeka waktu itu 95 saudara ya setelah itu 96 97 98 sudah terjadi krisis. Ini artinya apa? Saya kait-kaitkan jangan sampai negara-negara maju waktu itu karena Pak Habibie itu almarhum ya Bapak Presiden Pak Habibie pada saat itu kan diajak oleh Soeharto ke Indonesia ya dan itu sudah dimonitor dunia boleh jadi bahwa orang ini jenius mereka sudah akan bisa bikin pesawat sendiri dan terbukti 95 terbanglah pesawat itu kalau nggak salah jenis disebut N50 lah itu ya itu bertepatan dengan ulang tahun Indonesia 50 tahun 98 terjadi krisis. Mengapa? Karena negara-negara Eropa itu, saudara, mereka boleh maju secara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Tapi teknologi mereka itu butuh bahan baku, bos. Bikin pabrik, oke, kau bikin pabrik. Bisa, karena kau ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuanmu tinggi. Ya. Tetapi kau membuat teknologi, pabrik teknologi untuk kau menghasilkan apa? Bahan bakunya kebanyakan ada di Indonesia, di Nusantara. Ya sekarang silakan kita renung, ya. Maka kita ini akan dicabik-cabik. Kita ini akan diupayakan untuk diporak-porandakan oleh negara-negara kapitalis, imperialisme. Lalu kita harus paham itu. Nah, oleh sebab itu saya tadi, pada saat saya membaca, mudah-mudahan ini belum menjadi keputusan yang final, misalnya, dari FIFA ini, saya mulai teringat tuh, yang sering rajin ngomong di TV, bawa-bawa Israel-Palestina, Israel-Palestina. Aduh, kalau Anda itu mendukung benar-benar misalnya, kalau Anda memang sudah betul-betul mau mati demi Palestina, jangan berkoar-koar di televisi di sini, kaitannya dengan bola, dengan ajang di Bali itu. Anda terbang ke sono, terbang ke sana, ke lokasi, ke tempatnya. Itu baru saya jempol, ya. Terbang langsung di lokasi. Kan begitu. Nah, jadi saudara dan sahabat sekalian, ya, ini semua bisa kita akan coba melakukan proses-proses perenungan ya, membuka tabir demi tabir di balik ini semua. Ujung-ujungnya kita harus menyadari bahwa yang kita akan hadapi menuju 2024 ini guncangan demi guncangan. Bisa jadi seperti itu ya. Dan ini mulai kita rasakan situasi-situasinya ini. Seperti yang disampaikan oleh saudara kita Naldo Sinerman ini bahwa dekat
dengan pemilu serentak ini banyak event di Indonesia akan hilang. Ya, kita harus kembali mengingat perjalanan sejarah kehidupan berbangsa kita di masa lalu. Ya, nah coba pelajari rentetan-rentetan kejadian pada saat Bung Karno mau lengser. Ya, dan itu karena apa? Seperti apa itu polanya dimainkan oleh beliau? Nah, ini semua karena kepentingan. Kepentingan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara, negara-negara dan bangsa-bangsa kapitalis, imperialisme, kolonialisme itu. Mereka lah yang menguasai sistem dan mekanisme kehidupan dunia. Makanya kalau kita lihat kemarin ada informasi bahwa kemungkinan kita ini nggak lagi Mastercard itu lupa saya. Ya Mastercard itu sudah akan sudah akan Indonesia tidak akan lagi berhubungan dengan barang itu ya karena kondisi dolar sementara lagi goyang begitu ya. Nah, apakah mereka akan menerima situasi negaranya bangsanya seperti itu? Enggak akan. Segala macam cara akan ditempuh, saudara. Ya, karena mereka enggak akan mungkin mau jadi negara yang meninggalkan posisinya sebagai yang mengatur dan menguasai sistem tata kehidupan dunia ini. Nah, sementara kita pengen mau menjadi negara maju. Kita pengen seperti mereka. Enggak akan mungkin kita diberikan. Dan kita jangan mau ikut-ikut mereka. Kita mau menjadi negara superpower itu enggak seperti mereka. Bukan menguasai sistem tata dunia ini dengan kapitalis, dengan imperialis. Enggak begitu. Karena kita punya kekayaan sendiri. Kita bisa berdaulat, kita bisa mandiri, kita bisa berdikari kita. Beda dengan mereka, bos. Mereka itu nggak bisa berdikari. Coba lihat Rusia. Rusia sampai hari ini nggak pernah jeblok ekonominya. Ya, kenapa? Karena lupa. Banyak negara yang ketergantungan terhadap dia. Soal apa? Soal apa? Yang ada pipa-pipanya itu kemarin. Yang waktu Polandia sempat koar-koar, kemudian digertak langsung, udahlah saya harus ikutin warga saya karena kalau enggak, dia langsung minta maaf kan ke bosnya kan, big bossnya di negara apa itu, saya nggak usah sebut itu. Dia katakan, waduh saya daripada negara saya, warga saya mau mati nih, kalau musim dingin, saya mohon maaf, saya harus meminta negara Rusia untuk menyuplai saya, gas alamnya. Ya, nah, lagu negara satu lagi tuh kemarin. Coba makanya bos, kalau nonton itu situasi-situasi dunia itu coba disambung menyambungkan gitu loh, ya, supaya paham. Oh, situasinya gini. Lalu kita dengan seperti itu kita akan tahu juga posisi kita harus bagaimana, termasuk urusan di Pilpres. Ini menentukan masa depan bangsa dan negara ini menentukan. 2024 itu ingat, ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kita ini akan melakukan perhelatan pemilu yang spektakuler. Pergantian kepemimpinan secara nasional dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wakil wali kota, anggota DPR. Artinya apa? Kalau kita mampu mendudukan saja manusia-manusia yang betul-betul telah mengalami suatu proses kealaman, spiritualitas kenusantaraan yang telah ada di dalam dirinya, 50% saja dari total kepemimpinan nasional tadi. Dari presidennya, gubernurnya, bupati, wali kotanya, anggota DPR, maka bangsa ini akan berjalan secara bagus. Apalagi kalau sampai 70%, nggak mungkin juga langsung 100% kan? Karena proses pembersihan itu kan, proses untuk menuju kebaikan itu kan bertahap juga, nggak mungkin langsung 100%. Nah, tetapi ini yang harus mulai kita ada perenungan-perenungan, termasuk melalui media sosial ini, saudara. Mari, kalau kita dapatkan media sosial, mau channel YouTube, mau apa, dia bicara menyampaikan hal-hal yang kita rasakan demi kebaikan bangsa, jemput itu. Ya, jemput itu, sebarkan itu. Ajak itu semua untuk nonton itu, untuk menjadi diskusi. Ini enggak juga, mohon maaf ya. Saya kadang-kadang tertawa sendiri lihat kita ini, situasi kita ini ya. Tertawa sendiri saya, saudara. Kalau kita lihat misalnya channel-channel yang kerjaannya provokatif, senggol-senggol orang, kelompok tertentu, banyak yang nonton itu. Ya, yang subscribernya ngeri jutaan. Padahal kerjaannya cuma itu, senggol orang, mengajak kepada kebencian, ya, teriak-teriak nggak jelas. Coba cari channel yang ada nasionalismenya, nasionalisme berbangsa. Ini yang harus kita lakukan, ya. Sama dengan kasus mohon maaf secara sekedar intermezzo saja ya. Kasusnya yang ijazah palsu, ya. 13 orang akhirnya pengacaranya pada kabur semua tuh, mundur secara teratur. Hanya karena udah pusing cari saksi, nggak ketemu, cari bukti nggak ada, ya.
Itu kan apa maksudnya? Maksud saya gini, itu ada channel tuh, orang cerdas ya, secara branding di bangsa ini luar biasa orang itu. Nah sekarang kalau sudah kabur begitu pengacaranya, mau mengulas apa lagi tuh? Ya mau ngeles bagaimana itu supaya juga tetap eksis meliput itu semua. Itu kan kasihan, kita himbau. Harusnya mereka karena otak mereka lebih cerdas sudah diakui di Indonesia ini dengan jenjang formalitas pendidikan yang luar biasa. Jangan yang gak masuk akal itu disupport. Saya ini mohon maaf, saya lihat Gus Nur, saya lihat Bambang Tri, mohon maaf ya, mohon maaf ini, maaf maaf. Saya merasa kayak mereka dikorbankan orang-orang itu. Kemudian digoreng di channelnya luar biasa, kayak orang main bola itu, tendang sana, tendang tendang kiri, sudah kayak pemain bola internasional itu, digoreng betul. Setelah tidak gol, nendang ke gawang, mulai atur langkah pelan-pelan kabur, mau kabur. Ini mohon maaf. Jadi channel-channel yang konsen kemarin mendukung itu Gus Nur dan Bambang Tri harus tetap support terus itu, ya, support terus, ya. Setelah kabur yang 13 pengacara itu, carikan alasannya, carikan narasinya supaya tidak seolah-olah kabur. Bukan kabur, mengundurkan diri bukan karena ada konflik dengan Bambang Tri, kan begitu. Karena mereka masih tetap komit untuk tetap mendukung Gus Nur ya. Nah, tetapi mereka setelah kita baca karena ada konflik soal mereka cari saksi, sementara maunya mereka pengacara itu kan Bambang Tri yang harus lebih tahu tuh saksi. Nah, mereka datangkan, dia nggak terima, marah-marah si Bambang Tri ini. Sementara menurut mereka, mereka melakukan pembelaan itu secara gratis. Nah, itu kan kecuali kita nggak ngerti itu barang berarti nggak benar itu apa yang disampaikan Bambang Tri. Nah, yang saya herannya itu, yang channel-channel yang pemiliknya yang sering live itu, yang sering ngomong itu orang-orang cerdas. Berarti mereka tahu, mereka sekedar saja ini, ya, di support-support mereka ini, ya. Nah, itu yang terjadi sekarang di bangsa dan negara kita ini. Sama dengan juga kejadian yang ada pembatalan FIFA ini. Ini ada kelompok tertentu, mereka sudah tahu ini. Kalau kita ributkan ini, kalau kita gosok terus ini, pasti akan batal ini. Kan semua berarti apa pikiran dia soal bangsa dan negara ini? Apa konsepsi dia? Apakah benar-benar ingin menjadikan bangsa dan negara ini sebagai bangsa yang akan mampu memberikan inspirasi, memberikan apa istilahnya spirit perubahan besar-besaran di kehidupan global ini? Nggak ada mungkin pikirannya ke sana. Kita ini harus mampu membaca bahwa bangsa kita ini dengan segala yang ada di alam semestanya di Nusantara, mau kekayaan alamnya, mau konsepsinya, mau ajaran-ajaran kehidupannya, termasuk Pancasila ini adalah solusi untuk kehidupan peradaban manusia di muka bumi Tuhan ini, di seluruh alam, permukaan alam bumi Nusantara, bumi Tuhan ini. Begitu, kalau nggak paham seperti itu berarti nggak ngerti, nggak paham cita-cita berbangsa dan bernegara. Makanya coba baca itu Undang-Undang Dasar 45 itu. Beresapi itu kalimat-kalimatnya. Itu semua kalimat-kalimat yang memberikan pemahaman terhadap kita bahwa bangsa kita ini bukan hanya sekedar merdeka, menjadi bangsa yang hanya memerdekakan wilayah Nusantara ini. Kan begitu, saudara. Makanya lihat itu pidato Bung Karno 1960 yang kemudian menjelaskan konsepsi bangsa dan negara kita ini di hadapan negara-negara dunia. Dan 1960 itulah makanya para negara kapitalis imperialis itu langsung rapat. Loh, bahaya kita nih. Karena semua standing applause yang mendengarkan waktu itu. Dan kemudian menggerakkan, membuat negara-negara yang belum merdeka itu kemudian bangkit. Kuba bangkit. Kan begitu, bos. Itu semua spirit. Makanya kalau melihat Presiden Bung Karno dikagumi di luar negeri waktu itu karena di sana sudah ada televisi, bos. Dia sudah diputar-putar di sana. Media di sana sudah memutar, sudah memperlihatkan pidato-pidatonya, bagaimana, dan segala macam. Makanya dikagumi, ditunggui di sana. Bukan di setting. Bukan kayak kita nih. Kita ini kalau mau berkunjung, saya ini ketua partai ini misalnya ya, di dalam negeri aja. Di dalam negeri aja. Contoh ini for example, katanya guru bahasa Inggris saya dulu. Saya ini kalau ketua partai ini ya, supaya terkesan saya ini betul-betul diharapkan untuk jadi pemimpin. Sebelum saya berkunjung di salah satu provinsi itu, udah dikondisikan. Ya kan? Mohon maaf ini. Ini mudah-mudahan nggak betul ya. Udah dikondisikan. Yang jual-jual bakso itu udah pada dibayar. Kamu besok berapa biasanya per hari bakso kamu itu? 200 sudah. Saya ber 200, kamu nunggu di sini ya. Pakai baju ini. Mohon maaf ini.
Bukan begitu perjalanan para pemimpin bangsa ini dulu. Bukan begitu, saudara. Atau lihat Pak Jokowi. Saya waktu ke Aceh, saudara, saya cari tuh di mana tempat Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi ini pernah ke Aceh. Oh, pernah. Kemana? Ke sini. Oh, 19 berapa ya? 85. 85 ya, sampai 8 berapa sekarang. Oh, saya duduk merenung. Oh, beliau dulu datang di sini. Dalam kondisi sebagai masyarakat biasa. Mungkin terjadi perenungan demi perenungan. Lalu saya bayangkan lagi. Bung Hatta dari Sumatera Barat begitu. Kemudian diperjalankan oleh kehidupan ini dengan embel-embel disebut diasingkan ke Banda Neira. Tiba di sana dia diperlihatkan dengan alam yang berbeda. Melihat Indonesia yang lebih nyata. Ya kan? Bung Karno kemana-mana ke ND. Ya. ND atau NTT belum seperti sekarang. Kan kita bayangkan ke sana. Jangan lihat Labuan Bajo sekarang, bos. Nggak begitu. Nggak begitu cara memahami dan membaca perjalanan sejarah. Kalau di ND dulu, dia di sana berarti sunyi. Ya, sunyi ya. Ya, oke. Ada patungnya di bawah pohon. Di sini. Kemudian dia memperoleh inspirasi katanya. Apa menemukan Pancasila? Kenapa di sini ya? Kenapa enggak di warung kopi? Ya, kenapa enggak di tempat keramaian? Karena di situ terjadi penyatuan energi. Energi kita di dalam diri manusia ini dengan alam semesta ini, kalau terkontak dan terhubung, itu bisa terjadi yang namanya pengetahuan yang terbuka luas. Nggak ada lagi rahasia catatan kehidupan. Dan ini dibuktikan Nikola Tesla, bos. Secara sains. Nikola Tesla lah manusia listrik itu yang dikenal manusia listrik dunia. Yang kemudian menemukan wifi ini sudah jauh. Ya, 1800-an kalau nggak salah. Ya, 700-an atau berapa itu. Dia mengerti. Ini alam ada energinya. Makanya itu yang disebut gelombang frekuensi. Itulah yang kemudian kita pakai ngomong ini. Saya live ini menggunakan energi alam ini. Yang kemudian manusia mengintervensi dan masuk itu menggunakan yang disebut antena-antena provider itu, apalah itu, tower-tower itu. Mereka masuk kepada energi alam, dihantarkan. Sudah ada memang di alam ini, Pak. Nah, sama dengan kalau saya ini ngomong, menyiar di radio, gelombangnya itu adalah FM. Ya, frekuensinya ya 100, sekian. Misalnya saya nyiar ini, Anda bawa radio Anda, walaupun dekat dengan saya lagi nyiar ini ya, lagi nyiar. Anda bawa kasih dekat sama saya nih radio Anda, di FM, udah pakai FM, tapi beda angkanya, nggak bisa nangkap. Nah, jadi perjalanan kepemimpinan kita ini bukan perjalanan kepemimpinan biasa. Perjalanan kepemimpinan luar biasa. Dan ini yang ditakuti oleh bangsa-bangsa di dunia ini, saudara. Ya kan? Itu yang ditakuti. Mereka harus menggunakan perantaraan benda-benda ya untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Kita ini enggak, tapi ini bukan dukun. Ini juga susahnya kita ngomong kayak gini, sedikit-sedikit dikira dukun. Enggak. Ada pengetahuan spiritual yang lebih canggih. Dia nggak pakai BBM, gitu loh. Dia nggak perlu listrik seperti listrik sekarang ini. Nah, dan pengetahuan pemimpin yang kita tunggu-tunggu seperti itu. Yang disebut Satrio Paningit itu pengetahuan begitu. Bukan pengetahuan pergi fotokopi buku-buku ke sana kemari, enggak pakai buku catatan lagi. Dia sudah langsung menyatu, terinstal langsung dengan alam semesta ini, shot masuk seperti kita mimpi itu, bangun udah tahu gitu. Bahkan dia enggak duduk saja gini tuh bisa kontak, bisa tahu keadaan ke sana kemari. Itu yang akan kita tunggu dan nggak bisa ditipu, nggak bisa dibohongi, nggak bisa dikibuli, nggak bisa. Kejadian di masa lampau dia ketahui, kejadian ke depannya dia akan tahu, kejadian sekarang dia akan paham apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Itulah yang kita tunggu yang disebut dengan kebangkitan Nusantara. Ini sudah terlalu jauh kita ngomong, tapi harus tuntas seperti ini, supaya jangan menggantung begitu. Begitu. Oleh karena itu, hindari sekarang ini, Anda saudara sekalian itu didoktrin, didogma. Doktrin dan dogma itu berbahaya. Didoktrin itu kayak diikatin leher kita itu, ditarik ke sana kemari. Konsepsi berbangsa dan bernegara kita ini adalah memerdekakan jiwa, membangkitkan jiwa manusia untuk dia dia tertib dengan dirinya, agar dia mandiri, agar dia berdikari, agar dia berdaulat. Namanya tertib diri, tahu diri. Saya ini ternyata dilahirkan untuk sebagai sebagai pemain bola. Dia main bola yang benar.
dan akan ada jurus-jurus main bola yang luar biasa. Oh, saya ini ternyata dilahirkan untuk sebagai ketua partai. Tapi tugas saya menjemput untuk yang jadi pemimpin. Yang parahnya nggak tahu diri, ya, nggak tahu diri ini yang susah kita. Makanya yang ngomong-ngomong juga anti Israel ini, mohon maaf saja nih, saudara. Saya bertanya ini paham nggak nih jati diri bangsa dan negara ini? Paham nggak ini cita-cita bangsa dan negara kita ini? Mengerti nggak konsepsi para pendiri dan para pejuang, para pendiri, para pahlawan bangsa dan negara ini? Paham nggak? Paham nggak yang menjadikan mereka berjuang rela untuk jiwa ini, nyawa ini, meninggalkan raga ini? Paham nggak ini? Bukan sekedar untuk Indonesia merdeka seperti sekarang ini. Enggak. Belum sampai kita pada alam kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya. Kalau saya mau katakan, saudara. Karena kemerdekaan yang sejati itu sehingga bisa sejahtera, kesejahteraan terjadi, kemakmuran terjadi, kebahagiaan, keadilan sosial, yaitu manusia sudah menjadi manusia sejati. Nah, bagaimana caranya itu? Ya, bukan seperti ini, hanya soal Israel mau datang main bola. Sudah ngomong ke sana kemari, seolah-olah sudah dapat perintah wangsit dari langit yang ketujuh. Kau harus bicara ini, karena itu sudah. Alah, mau acuan contohnya dari mana coba? Mau jadikan dasar dari mana kalau saya mau tanya? Dasar dari mana adanya kebencian itu? Kalau kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, kita mau mencontoh baginda Rasulullah, ya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan rahmat untuk seluruh alam semesta ini, yang membenci saja beliau, yang mencaci maki, yang melempari, yang menghina beliau, kan bagaimana diperlakukan? Bagaimana? Itu kan menunjukkan bahwa kita boleh membenci suatu bangsa, tapi kebencian kita adalah kita boleh tidak sepakat dengan suatu bangsa, tapi ketidaksepakatan kita adalah kita berikhtiar agar yang menjadi niatan kita ini bermohon kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa bahwa ini adalah niat yang tulus. Kalau niat yang tulus, maka pendekatan-pendekatan harus kita lakukan. Dengan begitu kita berharap akan hadir ini. Ibaratkan apa listrik itu, kita cari, kita sambung tuh kabelnya di dalam. Kalau sudah sambung kabelnya, itulah yang disebut dengan kebangkitan spiritual, kebangkitan jiwa. Kita buat dia merdeka. Setelah merdeka dia berdaulat, dia ngatur dirinya itu. Ibaratkan pesawat itu, dia autopilot. Dia langsung terbang dengan sistem dan mekanisme yang ada, yang sudah diprogram. Begitu. Jadi merdeka itu adalah bagaimana menghidupkan autopilot. Autopilot, kalau umpama istilahnya ya, di dalam diri kita manusia ini. Ibaratkan kita jalan ya, misalkan nih kita jalan di lampu merah itu, namanya manusia sudah merdeka itu berdiri berdaulat jiwanya, dia tanpa diatur, diberhentikan dengan polisi, dia berhenti sendiri. Lampu merah itu hidup sendiri di dalam dirinya. Oh, monggo silakan, ya kan? Gitu. Kemudian makan pun itu udah teratur. Ini saya harus jelaskan detail ini, ya. Makan pun sudah teratur. Oh, tubuh saya ini hari ini bukan pikiran yang jalan, otomatis body, otomatisnya body ini, ya. Oh, butuh vitamin sekian. Oh, butuh karbo sekian. Oh, butuh nikotin sekian batang. Itu nikmat. Dia jalan secara otomatis. Makanya manusia-manusia begitu mau dipanggil Tuhan pun tahu diri dia, ya. Ya, kata kasarnya bisa pamit terhadap orang-orang. Oh, saya udah mau pamit saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Begitu. Pemimpin harus sampai pada tingkatan-tingkatan begitu. Sehingga dia tidak akan berkhianat terhadap rakyat. Sehingga dia kemudian, aduh, kadang-kadang saya bingung, saudara ya. Kadang-kadang saya bingung. Saya nggak ngerti. Kadang-kadang saya nggak bisa ngomong. Cuman tadi itu saya agak lancar ngomong ini gara-gara terpicu, ya. Ibaratkan mesin saya itu bunyi itu gara-gara soal saya dapat berita, loh, kasihan juga ini Pak Erick Thohir ya sudah berangkat ke sana, kok apa benar berita ini atau enggak nih? Gitu, ya. Jadi ini sudah ada ternyata beritanya, saudara ya. Erick Thohir temui Presiden FIFA bahas Piala Dunia U20, ini 2 jam yang lalu, ya. Nah, sementara kemudian muncul beritanya seperti yang saya bacakan tadi. Ya. Apa yang harus Ya, dilakukan? kita coba ini dulu ya.
Nanti Pak Erik selesai mungkin bisa menyampaikan. Tapi saya sangat satu sisi pesimis, satu sisi lagi capek ya. Ini berat banget bagi kita sepak bola Indonesia. Apa ketika Pak Erick Thohir mewakili PSSI dan tanah air ini menyampaikan sejumlah rekomendasi, Bang Arya diinformasikan apa saja rekomendasi ataupun pertimbangan yang diberikan? Yang pertimbangan kita banyak banget ya. Ya ada seperti ini, pilihan negara lain lah, inilah, dipindahin kota lah, itu dan sebagainya gitu. Ya, jadi saudara, memang apa ya, kasihan. Saya sapa dulu saudara-saudara yang sudah berkomentar ini ya. Yang pasti saya coba cari lagi berita terbarunya ya, menyedihkan. Jadi ini apa ya? Ternyata juga ada berita yang dimuat ini sikap PDI Perjuangan berseberangan dengan Jokowi terkait Piala Dunia U20. Aduh. Yang kayak gini saudara yang kita bingung. Jadi kita ini ternyata belum memiliki kesatuan apa ya? Kesatuan arah, kesatuan pandangan, kesatuan pemahaman soal konsep berbangsa dan bernegara kita ini. Termasuk posisi bangsa dan negara kita ini di dunia internasional. Sebagaimana yang diinginkan, yang sudah dikonsepsi, ibaratkan arah itu sudah disetel oleh para founding fathers kita. Nah, ini yang menjadikan kita pada akhirnya ternyata bangsa dan negara kita ini selalu ada keributan-keributan yang gak masuk akal. Karena ini. Nah, ini saudara ya. Ini siapa lagi? Ini siapa nih? Ini bukan apa ya? Ini bukan nunggu dari 2019 dari zaman nenek moyang kita. Ini belum pernah masuk Piala Dunia. Baru saja mau ada di NKRI tapi dirusak. Ya, ini juga luar biasa ya. Sule Joko lalu ini apa nih? Itulah Indonesia, Mbak Amin Channel ya. Ini berangus PDIP sampai ke akar-akarnya. Waduh. Sudah mulai ini gaswat ini ya. Kemudian Miranti Prameswari, Save Football, mari bersatu kita lawan para oknum dan kelompok idiot yang menghancurkan mimpi anak bangsa di pentas dunia. Kalian semua dicatat sejarah kelam sepak bola Indonesia. Oke. Rida Wakti, 2 orang itu makan dan digaji oleh masyarakat. Oke ya. Kemudian saudara-saudara kita yang lain ini ya. Saya coba baca-baca dulu ya. Danang Channel, apa kabar tragedi Kanjuruhan? Oh ya benar, Kanjuruhan ya, berarti saya nggak salah. Kemudian Mono ID, apa ini? Rusman Rahayu, sejarah akan mencatat orang-orang yang secara tidak langsung menggagalkan kita jadi tuan rumah Piala Dunia. Ya benar. Ini akan dicatat ya. Kemudian nunggu dari 2019 hancur gara-gara banteng. Ya ini saya kira memang saya apa ya? Saya nggak ngerti itu. Gimana sebenarnya pikirannya mereka itu ya, sampai nggak mau didatangkan, biarkan mereka datang gitu loh. Nanti diplomasinya secara perilaku. Mungkin mereka belum pernah lihat bangsa kita merasakan dan melihat, menyimak langsung bangsa dan negara kita. Kita ini kan pengen negara kita menjadi negara superpower. Ya salah satunya dengan begitu. Saya nggak ngerti mau jadi superpower itu model kayak gimana. Masa kita mau superpower lalu kita mau menjaga, membatasi hal-hal tertentu yang harusnya kita nggak batasi. Tapi saya nggak ngerti saudara ya. Saya juga nggak mengerti. Kemudian Heri Nur Cahyono, sedih banget bang. Saya nunggu lama sekali. Ya benar, sama. Ilfil untuk PDI, Ganjar PKS, jangan harap dapat suara di pemilu. Ingat engkau sudah mematikan sepak bola. Iya benar ya. Karena di Anggoro sepertinya sudah saatnya Indonesia dijajah saja sama Arab biar puas gerombolan mereka. Oke. Semua kita harus menerima ya apa yang menjadi apa istilahnya pernyataan saudara-saudaraku sekalian itu adalah merupakan suatu semangat. Sebenarnya energinya itu menjadi energi semangat positif untuk perbaikan bangsa ini. Setiap ada hal-hal
yang melihat sisi baik dan menyuarakan itu energi. Itu kita harus berani suarakan ya, untuk menjadi suatu kesatuan sehingga akan membentuk kekuatan maha dahsyat di alam ini, dan itu akan mempengaruhi sistem kehidupan. Harus kita yakini itu. Itulah yang disebut dengan kehebatan dan kuatnya ya. Apa yang bisa merubah ini adalah doa. Doa itu ucapan sebenarnya ya. Jadi niatan dan ucapan. Kita ada niat di dalam hati kita, lalu kita ucapkan, itu akan bertemu menjadi yang seirama, yang sama frekuensinya, ucapannya misalnya sama, tujuannya sama, itu akan menyatu di alam semesta ini. Makanya mari kita manfaatkan media sosial ini untuk merangkai dan membangun persatuan dan kesatuan. Itu. Hanya itu yang bisa kita lakukan, saudara. Ya. David Limbong, FPI provokator rakyat Indonesia, bubarkan aja. Udah lama bubar FPI ini, cuman apa ya, orang-orangnya masih eksis. Ternyata begitu kalau nggak salah ya. Kemudian Miranti Praneswara, Danang, David Limbong, saudara-saudaraku yang lain ya, silakan komentar ya. Kalau ada yang kepengen naik untuk langsung kita cerita di live nasionalis lah, apa untungnya bela Palestina, sekalian kirim pasukan ikut perang merdeka dan Palestina bacot tuh. Ya betul itu saya sepakat, mendingan pergi di sana sekalian ya. Yang pengen untuk ngobrol bareng silakan ya, saya udah kasih link itu nanti supaya bagus kita ceritanya ya. Tapi ini menarik karena ini juga akan memperlihatkan siapa sih di antara yang ada hari ini, di tingkat-tingkat jajaran elit kita, yang betul-betul memahami benar, mengerti benar konsepsi bangsa dan negara. Ini juga sebenarnya ya. Jadi ini harus menjadi sesuatu yang bisa membuat kita untuk lebih cerdas, untuk lebih paham bahwa kita ini harusnya gimana. Ya, kita boleh bersedih, oke. Ya, kesedihan kita tentu itu menunjukkan sikap dan perasaan kita pengen bangsa dan negara kita lebih baik. Ya. Jadi itu positif. Tetapi di balik kesedihan itu, mari kita melihat, mencerma, melihat mengamati apa kira-kira yang harus kita syukuri di balik ini. Mungkin pertama, dengan kesyukuran pertama kita bisa sedikit melihat dan memahami cara pandang, pemahaman oleh elit-elit bangsa dan negara kita sekarang ini. Kan gitu kan? Nah, dengan begitu, maka di situ kita jadikan suatu pendalaman. Apa yang harus menjadi pegangan dan catatan tambahan kita. Agar kita ke depannya bisa lebih tahu, lebih paham apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Itu aja saya, saudara. Nah, termasuk soal menghadapi ajang 2024. Makanya saya himbau saudaraku dan sahabat sekalian, harus ada catatan dan pegangan. Seperti kita mau belanja ke toko tuh, ya. Kita harus tahu tuh yang mau dibelanja apa nih. Jadi sama dengan kita mendorong sosok dan figur ke depannya, harus tahu ini. Dia harus pas dan cocoknya dengan catatan apa? Catatan soal ciri-ciri dan karakter pemimpin yang sesuai dengan kepemimpinan nasional bangsa dan negara berdasarkan yang terdahulu. Itu contoh konkretnya, ya. Nah, misalkan ya, kalau kita lihat situasinya ternyata yang harus dibutuhkan adalah seperti sosok Bung Karno. Maka kita harus tahu juga, kenali seperti apa sosok Bung Karno itu dalam pikiran dan pandangan beliau. Nah, kita merenungi terus-menerus. Nah, dan akan kita ketemu tuh, kita akan lihat. Nah, tahun 2024 ini pelan-pelan kita melakukan suatu perubahan. Nah, kepala-kepala daerah mulai kita lihat yang bagaimana ini harusnya. Konsepsinya dan ciri-ciri karakternya harus seperti apa. Kita harus kembali kepada masa lalu, masa lampau. Ciri dan karakter kepemimpinan yang benar-benar yang seharusnya. Jadi, saudara dan sahabat sekalian, apapun yang terjadi saat sekarang ini, ya kita jadikan catatan dan pelajaran. Yang pasti, ya, yang pasti banyak yang merasa kecewa. Ya bukan cuma saya kira banyak yang akan merasa kecewa. Tapi itu, saya sekarang saudara mempelajari ya situasi dan suasana ini. Dan sekaligus kita juga harus siap untuk melakukan kritikan-kritikan ya.
Ya, kritikan-kritikan harus kita mulai lakukan terhadap diri kita, ya. Apa yang kemarin kita keliru, apa yang kita nggak pahami. Nah, oh ternyata ini yang saya nggak pahami. Dengan begitu, ya tidak akan ada kejadian-kejadian seperti ini, saudara. Ya. Dan kondisi yang akan kita hadapi ke depannya 2024 memang luar biasa, ya, luar biasa. Luar biasa, saudara. Ini kita akan menghadapi suasana yang waduh, kalau bisa kita katakan ini konsolidasi konsolidasi ulang soal dunia ini, ya, posisi-posisi global itu sudah konsolidasi ulang. Mau tidak mau kita harus terima. Makanya pidato Vladimir Putin sebagai presiden Rusia kemarin beberapa bulan lalu, ya, pada saat sudah terjadi pergerakannya itu ke Ukraina, dia mengatakan bahwa Eropa Barat harus menerima akan ada tata dunia baru. Itu kita harus mulai tangkap. Karena pernyataan itu bukan Vladimir Putin yang pertama kali sampaikan. Pernyataan itu sudah disampaikan Presiden Bung Karno pada waktu pidato di depan negara-negara di dunia. Bahwa dibutuhkan suatu tata dunia baru. Begitu. Dengan mengingatkan bahwa soal imperialisme, kapitalisme itu belum selesai, belum mati istilahnya. Tapi hanya dia mencontohkan ibaratkan binatang buas di hutan yang terluka parah. Jadi dia hanya sekarat dan akan senantiasa akan bangkit lagi. Nah, oleh sebab itu saudara dan sahabat sekalian, sama dengan kita ini didatangi oleh Wahabi. Mengapa? Karena kita harus paham juga perjalanan sejarahnya. Pada saat misalnya, mohon maaf, di Arab sana dikuasai oleh Wahabi pada waktu itu, ya, di beberapa waktu yang lampau. Pada saat itu juga kemudian, ya, ada aktivitas-aktivitas, mohon maaf, ya, komunikasi interaksi dengan di sana. Nah, kemudian dibawalah di Indonesia ini, mohon maaf saja, menjadi cita-cita bahwa bagaimana kalau kehidupan di sana dibawa di sini. Padahal sekarang kalau kita melihat di Arab Saudi, sekarang terjadi apa? Reformasi juga atau perubahan besar-besaran. Ya, perubahan besar-besaran kehidupannya di sana. Bahkan ada informasi yang kadang-kadang misalnya kita dengarkan, mohon maaf ini ya, sesungguhnya mereka di sana itu sangat mengagumi sistem kehidupan bangsa dan negara kita ini, mekanisme kehidupan kita. Dan mohon maaf, mungkin juga mereka tahu juga bahwa yang datang di sini itu yang bakal akan kasih kacau, yang sudah akan bakal apa gimana, membuat kita kerepotan begitu ya. Jadi saudara dan sahabat sekalian, kita harus paham yang begitu ya, kita harus paham. Dan kita ini dengan kejadian yang ada di event di U20 ini ya, tidak jadi misalnya ya, sudah ada informasi ini, kita nggak tahulah bagaimana besok setelah kita tidur malam hari ini ya, bagi yang beragama Islam atau Muslim seperti saya, mungkin pas kita bangun sahur atau kita selesai sahur akan ada berita baru, alhamdulillah. Tapi kalau untuk sekarang saya juga coba share ini, coba cari beritanya, waduh, kayaknya ini belum ada informasi bahwasanya sebagaimana harapan kita ya, masih seperti informasi yang tadi lah ya. Ya saudara, saya kira kita sama-sama ya mengambil hikmah sajalah dan pesan di balik ini semua, apa yang akan menjadikan kita merenung ya dan bertafakur senantiasa memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa ya. Dan ini patut kita bersedih ya, kita patut bersedih, tapi mari kita coba melihat dan mencermati ini apa yang harus itu tadi menjadi apa istilahnya renungan kita bersama. Jadi saudara, saya mohon pamit ya, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan juga saya mohon untuk dimaafkan ya. Sampai jumpa saudaraku dan sahabat sekalian di lain kesempatan. Yang belum subscribe channel Mimbar Suara Rakyat Official TV ini, kalau berkenan silakan di subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih ya. Semoga channel ini bisa senantiasa bermanfaat, berdaya guna ya. Dan terutama komentar-komentar saudara dan sahabat sekalian, saya kewalahan juga nih kalau untuk baca satu persatu atau kalau naikkan tampilkan satu persatu. Yang intinya saya terima kasih banyak
Dan mari kita berdoa mudah-mudahan bangsa dan negara kita ini di hari-hari yang akan datang senantiasa berada di dalam keselamatan, kedamaian, dan tiada lain dan tiada bukan. Bangsa dan negara ini mudah-mudahan menjadi sebagaimana yang kita cita-citakan bersama dan sesuai dengan cita-cita para founding fathers, pahlawan dan pejuang. Terima kasih saudaraku, terima kasih, sangat hebat dan luar biasa. Saya lihat komentar ini, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Mimbar Suara Rakyat Official TV ini. Sebentar lagi akan segera tayang.